Pemirsa, Direktur PT Food Station Cipinang Jaya Karyawan Gunarso mengatakan pihaknya melakukan kerjasama dengan Kediri karena Kediri merupakan penghasil atau produsen padi dan beras di Jawa Timur. Pihaknya bekerja sama dengan Kabupaten Kediri dengan luasan tanam 500 hektar yang akan dibina jika panen akan dibeli. Kami walaupun BUMD Pak Bupati, omset kita hari ini sampai 2,2 triliun Pak. Dari 2,2 triliun itu Pak Bupati, 70%-nya itu didukung dari penjualan atau proses produksi beras Pak. Jadi bisnis kami ataupun tugas kami di Jakarta, itu hari ini 70% adalah memproduksi beras untuk kepentingan dua, izin Pak Bupati. Satu, ketahanan pangan DKI Jakarta. Yang kedua, tentu Food Station sebagai BUMD, sebagai perseroan tidak boleh rugi, harus untung. Nah untuk itu maka kedua fungsi ini kami jalankan. Yang paling penting hari ini, izin Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu adalah bukan daerah produsen. Jakarta itu tidak punya banyak sawah. Tadi saya sudah matur ke Pak Bupati, lapor, Jakarta itu sekarang sawahnya hanya 400 hektar kurang lebih Pak. Jadi kalau satu musim 5 ton per hektar, maka satu tahun menghasilkan 2000 ton setara beras. Sementara kebutuhan Jakarta per bulan itu 82.000 ton Pak. Jadi setahun itu Jakarta kurang lebih 700 sampai 800.000 ton. Tentu kalau ini tidak dipenuhi, Jakarta sebagai pusat pemerintahan, Jakarta sebagai pusat ibu kota, tidak bisa terbayangkan Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, pasti akan luar biasa. Nah untuk itu kami selaku badan usaha milik Provinsi DKI Jakarta harus memastikan bahwa kebutuhan pangan, khususnya beras DKI Jakarta, itu bisa terpenuhi. Hari ini bersama Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, kami hadir di sini dalam rangka memperkuat dan memperluas jaminan sinergi kolaborasi untuk ketahanan pangan antara DKI Jakarta dan Kediri. Lebih lanjut, sebagai tahap awal realisasi komitmen kerjasama, Food Station akan menyerap hasil dari kegiatan panen padi bersama ini dan dikirimkan ke lokasi produksi yang ada di Kabupaten Ngawi untuk menghasilkan produk beras berkualitas yang akan dipasarkan bagi masyarakat di daerah Jawa Timur maupun DKI Jakarta. Jadi ada dua jenis nanti yang bisa kami lakukan kerjasama dengan kelompok tani, Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kerjasama dengan kami, silahkan semangat menanam. Begitu panen, Bapak nggak usah khawatir, FS pasti hadir untuk membeli hasil produksi Bapak. Kemudian yang kedua, manakala nanti proses ini sudah berjalan cukup lama dan kami saling membangun kepercayaan Pak Bupati, kami juga bisa membiayai pembiayaan untuk budidaya Bapak Ibu sekalian di lapangan. Baik itu dalam bentuk nanti memberikan saprodi, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya, ataupun pembiayaan panen. Nah tentu ini nanti prosesnya akan bergulir sedemikian rupa, sehingga antara Jakarta dan Kediri membangun ekosistem ketahanan pangan itu bisa berkelanjutan. Selain padi, izin Pak Bupati, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah diskusi banyak dengan Pak Asisten, yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian. Ternyata banyak potensi di Kediri yang mungkin ke depan bisa kita kerjasamakan. Pak Bupati, salah satu produk, mungkin nanti ada dari Bank Indonesia, kalau salah saya dikoreksi aja Pak. Salah satu atau dua produk yang menyebabkan inflasi Jakarta setiap bulan terjadi, itu adalah cabai keriting dan cabai rawit. Saya sampaikan, tanya kepada Pak Asisten, Pak Dinut, kami juga ada cabai. Cabai apa Pak? Saya bilang, keriting dan rawit juga ada. Saya bilang, insya Allah Pak, kita juga akan serap untuk memenuhi kebutuhan, terutama stabilisasi harga cabai di DKI Jakarta. Dan ada beberapa produk lain Pak Bupati yang sudah kami jajakin bersama Pak Asisten dan jajarannya, antara lain nanas gitu ya. Ini juga potensi yang bisa kita kerjasamakan.
Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana turut menyambut baik kerjasama ini dan menyampaikan bahwa wilayah Desa Megikis merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Kediri, di mana setiap tahunnya komoditas beras di sini selalu surplus. Artinya, produksi padi melebihi kebutuhan konsumsi di bumi Panjalu. Bapak Ibu semua, tadi disampaikan bahwa kebutuhan beras di Jakarta itu 82.000 ton per bulan ya Pak ya. Sedangkan kami di Kabupaten Kediri itu per tahun surplusnya baru 79.000 mendekati 80.000 ton. Artinya kami setahun itu surplus kami untuk nyukupi Jakarta aja tidak cukup. Maka teman-teman petani, tantangannya ada di jenengan. Saya sebagai bupati hanya memfasilitasi. Ini pembeli, jenengan produsennya, kami di tengah-tengah bukan tengkulak Pak. Tapi kami di tengah-tengah sebagai fasilitator, sebagai mediator. Nah sekarang saya kembalikan kepada teman-teman petani. Jenengan sanggup nggak meningkatkan produksi panen jenengan kira-kira di tahun 2026? Karena kalau jenengan sanggup, ya jenengan yang untung. Jenengan yang tambah sugih. Bukan saya. Kalau kami ini hanya memfasilitasi bagaimana caranya supaya teman-teman petani kesejahteraannya bisa meningkat. Karena hari ini kalau bukan pemerintah daerah yang menjadi agregator untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka tidak ada lagi. Bapak Ibu semua, mayoritas penduduk Kabupaten Kediri hari ini adalah petani. Kurang lebih ada 140.000 petani yang ada di data kami. Dan khusus daerah Purwasri, memang Purwasri ini adalah denyut nadinya komoditi beras. Saya harus akui Purwasri ini memang denyut nadinya komoditi beras. Tapi juga harus dijaga, per hektarnya itu harus mencapai kata ideal panennya. Jangan sampai 1 hektar panennya cuma 3 ton, cuma 4 ton. Syukur-syukur panennya sudah bisa sampai 8 ton. Itu alhamdulillah itu kalau bisa sampai 8 ton. Jadi kemarin saya tanya, kalau itu ada kemitraan gimana, semuanya untuk. Karena apa? Kami memahami, tadi disampaikan bahwasannya KUB nggak mungkin bisa kerja sendiri. Mereka terbatas sehingga sudah kami rintis KUB ini untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha penggilingan padi. Kemarin sudah kami lakukan kajian. Nanti barat sungai itu ada penggilingan padi dari wilayah Kayen, dari wilayah Kelemahan, dari wilayah Badas. Itu nanti mereka akan bermitra dengan KUB. Sehingga serapan gabah yang mungkin nanti bulog itu kelebihan nanti bisa diserap oleh mitra-mitra itu dengan harga 6.500. Sangat jelas ya. Sehingga kita ke depan sangat berharap tidak ada petani yang panen dibeli dengan harga di bawah 6.500.